Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pagi hari ini kita akan belajar di tema yang baru, tema 8, lingkungan sahabat kita. Tema 1, manusia dan lingkungan. Di sini, di tema ini, subtema 1, di hari Senin tanggal 1 Maret 2021, di materi IPA dan Bahasa Inggris. Manusia dan lingkungan. Tentunya kita sebagai manusia tidak akan lepas dari lingkungan, ya, lingkungan alam, lingkungan sekitar. Di sini ada gambar pemandangan dan juga ada anak yang sedang menanam sebuah pohon bersama teman-temannya. Perhatikan gambar-gambar samping. Fakta apa sajakah yang ditemukan gambar-gambar tersebut? Faktanya ada pemandangan, ada sebuah rumah, ada sebuah gunung, tumbuhan, ada anak yang sedang menanam pohon bersama teman-teman. Yang kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Tentunya berguna. Yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Kalau kita menjaga lingkungan seperti pada gambar tersebut, kita akan memperoleh dan memetiknya ketika pohonnya itu besar. Mulai dari akarnya itu bisa menyerap air, mulai dari pohon atau kayu bisa digunakan menjadi kursi, meja, dan sebagainya. Mulai dari pohonnya ketika besar, nanti kita bisa makan buahnya, entah itu anak ini menanam buah apel, kita nanti bisa makan. Kalau kita nanam buah mangga, biasanya kita nanti bisa makan buah mangga. Tergantung kita menanam apa. Selanjutnya, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Kalau kita tidak menjaga lingkungan, kita membuang sampah sembarangan, kita berbuat kerusakan di bumi ini, kita akan mengalami bencana, mengalami banjir, dan sebagainya. Yang kelima, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Tergantung ya, kalau kita itu menjaga lingkungan, peduli terhadap lingkungan, perhatian terhadap lingkungan sekitar kita, lingkungan kita menjadi indah, asri, cantik dipandang. Kalau lingkungan kita itu kotor ya, di halaman depan rumah kita itu kotor, tidak dibersihkan ya, tentunya menjadi buruk, banyak sampah berserakan di halaman rumah kita.
dan berdampak terhadap air ya di sekitar rumah kita. Itu air menjadi tersumbat sehingga pada terakhir ini banyak televisi itu banjir karena kita itu tidak patuh dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus pandai bersyukur. Karena Allah sudah menciptakan bumi ini. Sebagai manusia, kita semua, anak-anak kelas 5 harus menjaganya, merawatnya. Seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, kalau kita tadi itu tentang manusia dan lingkungan, selanjutnya ini berdampak terhadap cerita di materi bahasa Indonesia. Demi air bersih, ini ada cerita ya. Kalian dengarkan nanti di akhir cerita ini kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betobari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kasabu Baru. Seorang warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betobari sedang mengambil air dari anak aliran sungai Kecamatan Sorowoli. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisbau. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum sampai daerah ke sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Tentunya dari peristiwa ini pasti sekitar warga itu bisa jadi tidak peduli terhadap lingkungan. Padahal mereka itu tinggal di dataran tinggi. Kalau kita berbicara air, tentu di sana pasti langsung dari sumber. Tapi mungkin dari masyarakat sebagian di sana tidak peduli terhadap lingkungan, ya, sehingga air itu sangat sulit didapatkan. Kalian sudah membaca yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Dari peristiwa ini, kalian menjawab di buku tema kalian, subtema 1 di halaman 3, ya, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Nah, kalau kalian membaca dengan cermat dan teliti, pasti bisa menjawab. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Sangat mudah sekali ya, anak-anak. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah terbiasa menjawab sebuah pertanyaan ya yang mengandung 5W plus 1H. Selanjutnya, setelah kalian menjawab di halaman 4, nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dari bacaan tersebut. Apa fungsi air bagi manusia? Apa fungsi air bagi hewan? Apa fungsi air bagi tumbuhan? Itu pertanyaan-pertanyaan ini di halaman 4 ya. Selanjutnya, masih ada kaitannya. Kalau kita tadi berbicara tentang kesulitan warga mendapatkan air karena tempat tinggalnya di daerah dataran tinggi, itu bisa jadi karena kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya di materi IPA ini kita akan berbicara tentang air itu sendiri.
Kenapa air di kehidupan ini di bumi ini tidak pernah habis? Kita akan belajar tentang siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Ya, pertanyaannya, mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut. Nanti kalian, setelah kalian membaca ini tentang siklus air, kalian akan membuat bagan, ya. Bagannya dibuat di mana, Pak Marus? Bagannya nanti kalian dibuat di kertas HVS. Nanti setelah kalian buat, ya, buat bagan, nanti kalian hias supaya indah dilihat. Pak Marus bacakan dulu ya, sebelum kalian membuat bagan nanti ya. Ini ada contoh kenapa kalian harus membuat bagan, supaya kalian memudahkan tentang dari mana air itu. Yang pertama, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Ya, sinar matahari ini ya, hampir tiap hari bersinar. Nah, panas matahari ini menyinari air laut, sungai, dan danau, sehingga mengeluarkan uap ke atas. Ya, proses penguapan ini ya ada istilahnya disebut evaporasi. Mulai dari air laut, sungai, danau menguap ya ke atas, terkena sinar matahari, ini disebut dengan evaporasi. Selain air laut, sungai, danau, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Biasanya itu setiap pagi kalau tumbuhan terkena sinar matahari, mengeluarkan uap ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ya, uapnya itu berkumpul di udara. Lama kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Ya, perkumpulan udara ini yang disebut dengan presipitasi. Perkumpulan uap air, ya. Ketika suhu udara turun, ya, setelah menguap di atas berkumpul, kemudian mengendap, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air. Setelah berubah menjadi titik air, kemudian membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Diingat-ingat ya, yang pertama itu proses penguapan disebut evaporasi, ya, mulai dari air laut, sungai, danau, begitu juga tumbuhan. Terus yang selanjutnya itu disebut dengan presipitasi, ya. Uap itu berkumpul mengendap, ya, itu disebut presipitasi. Nah, ketika uap itu mengendap, kemudian turun ke bumi, sebelum turun ke bumi itu berubah menjadi titik-titik air. Titik air itu kemudian membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Itu yang terakhir ya. Dari peristiwa ini ya, siklus air ini, ya, kalian membuat bagan. Seperti ini ya. Nah, ini membuat bagan. Ini contoh bagan. Nanti kalian tulis atau
tuliskan bagian ini di kertas HVS. Dihias, jangan lupa tulis nama, tanggal, garis di sebelah ya kiri supaya rapi. Selanjutnya, kalau kita tadi itu belajar tentang siklus, selanjutnya tentang hewan yang ada di bumi, yang ada di lingkungan sekitar. Ini ada contoh ya, ada bacaan tentang peristiwa ya, cerita tentang semut dan beruang. Ini kalian ya di halaman di 11, 12 nanti kalian baca tentang bacaan semut dan beruang. Setelah kalian baca cerita ini, kalian nanti akan menjawab soal ya atau membuat cerita tentang urutan peristiwa cerita semut dan beruang. Di sini Pak Maru sudah kasih contoh ya beberapa kalimat tentang bacaan ini. Nah, ini di halaman 11 dan 12 kalian baca dengan teliti, dengan cermat. Nah, nanti kalian urutkan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Nah, ini Pak Marus sudah kasih contoh beberapa kalimat ya. Nah, Pak Marus bacakan. Nanti kalian tuliskan di tetap ya di kertas HVS. Kalau dituliskan di buku mungkin nanti tidak akan cukup ya, karena ini ada beberapa kalimat. Contohnya, Barry si beruang melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci untuk mengambil air. Barry mengancam semut, namun semut hitam kecil itu tidak memperhatikan ancaman Barry. Barry beruang sangat marah dan mencari semut, namun tidak ketemu. Akhirnya, ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon. Akhirnya, semut-semut yang haus berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Mereka berpikir semut hitam mendapat masalah. Ini merupakan contoh di awal ya ceritanya. Nanti selanjutnya ya di tengah sampai di akhir ini kalian tuliskan sendiri ya. Tugasnya kalian kan mengurutkan peristiwa dalam bacaan di halaman 13 di tema 8 subtema 1. Caranya seperti apa Pak Mahrus? Kalau kalian membaca atau mengurutkan peristiwa pada cerita, yang pertama kalian baca terlebih dahulu teks yang acak tersebut. Kalian baca mulai dari paragraf pertama, kedua, tiga, keempat, dan selanjutnya. Nah, setelah kalian baca, kalian cari kalimat pertama. Nah, di masing-masing paragraf itu mesti ada kalimat pertama. Selanjutnya, biasanya dalam cerita itu berisi tentang pengenalan tokoh atau suasana di dalam cerita tersebut. Tokohnya ini sudah jelas ya, semut dan beruang. Namanya si Barry. Suasananya ini sangat ya, sangat-sangat mengesankan ya. Yang keempat, kemudian mulailah cari akar masalah. Wah, ini masalahnya apa pada semut dan beruang ini? Yang terakhir, kalau kalian sudah mencari masalahnya dalam cerita ini, kalian biasanya mendapatkan kesimpulan. Biasanya kesimpulan ini ada di akhir sebuah paragraf. Kalian baca terlebih dahulu untuk mengurutkan peristiwa ini. Itu saja untuk tugas hari ini. Di halaman 3, tugasnya di halaman 3, halaman 4, ya, halaman 10, dan halaman 13. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan kalian memperoleh pengalaman yang maksimal. Itu saja dari Pak Mahrus. Kita baca doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.